kabar Pak Eko? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Lihat Pak Eko semangat, saya juga ikut semangat gitu ya Pak Saya Eko. selalu semangat Ibu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan observasi coaching ya Pak Eko Iya, ya. Ibu. Nah, jadi saya di sini menyampaikan sedikit gambaran rubrik penilaian yang akan saya pakai untuk coaching yang akan Pak Eko lakukan. Yang pertama itu saya akan melihat bagaimana Pak Eko melakukan coaching dengan melakukan alur tirta gitu ya Pak Eko. Terus yang kedua respon coachingnya nanti bagaimana ketika Pak Eko memberikan pertanyaan yang berbobot. Terus ada lagi nih prinsip coaching yang harus Pak Eko ingat untuk melakukan coaching itu ada 3. Yang pertama itu kemitraan, terus proses kreatif gitu ya. Yang ketiga nanti pengembangan kompetensi coachingnya itu seperti apa gitu ya Pak Eko. Bagaimana untuk rubrik penilaian ini Pak Eko cukup jelas? Cukup jelas Ibu. Cukup jelas ya. Begini, dari observasi ini kompetensi apa yang Pak Eko ingin kembangkan gitu dari observasi tentang coaching ini? Baik Ibu, saya akan mengembangkan dalam segi present Ibu. Kehadiran penuh saya. Ya. Terus dengan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke. Berarti Pak Eko ingin mengembangkan kemampuan present sama memberikan pertanyaan berbobot gitu. Betul ya, sekali Ibu. Terus saya mendukung Pak Eko dari apa yang Pak Eko sampaikan tadi. Bagian mana yang ingin Pak Eko lebih spesifik lagi yang ingin difokuskan ketika saya mengobservasi nanti? Saya ingin Ibu memfokuskan saya dalam segi pertanyaan yang berbobot yang tadi itu Bu. Supaya saya bisa menghasilkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih memancing coaching saya. Oh iya, berarti Pak Eko ingin lebih fokus di pertanyaan yang berbobot nanti ya. Betul, Pak Eko. Oke, sudah saya catat ya Pak Eko ya apa yang mau Pak Eko fokuskan. Terima kasih Bu. Nanti sejauh mana nih Pak Eko mau tingkatkan kemampuan yang ada pada dalam diri Pak Eko? Saya itu tuh tentang kehadiran penuh saya sih Bu. Saya akan mendengarkan dengan penuh. Saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Bu. Oke Pak Eko, saya paham. Terus harapan Pak Eko dari observasi yang kita lakukan ini apa ya Pak Eko? Harapan saya sih Bu, saya dapat memancing coaching saya itu tuh sehingga dia bisa memberikan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dengan tersendirinya Ibu. Oke Pak Eko, semoga apa yang Pak Eko harapkan nanti bisa tercapai dari proses observasinya Pak Eko. Silakan Pak Eko lakukan coachingnya Pak Eko. Oke baik Ibu. Bu Belpawati silakan masuk Ibu. Selamat sore, Pak. Sore Bu. Sore Bu. Iya. Ibu Belpawati, Iya, Pak Eko. gimana kabarnya Ibu? Saya sehat, semangat sekali, Pak Eko. Alhamdulillah Ibu. Kayaknya ini serius banget ya Bu ya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya, baiklah Pak Eko. Terima kasih buat waktunya ya Pak Eko. Saya mau bercerita tentang keadaan sekolah Pak Eko, khususnya dimulai dari masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah sampai pada saat proses pembelajaran. Pak Eko masih ada beberapa siswa yang belum bisa menempatkan diri dalam berbicara. Maksudnya Pak Eko, etika berbicara yang kurang, baik kepada gurunya ataupun kepada teman-temannya. Nah, sehingga pada saat jam pembelajaran, saya kerap mendapati atau mendengar Pak Eko ada kata-kata kau, terus ada kata-kata aku. Ini pada saat jam pembelajaran Pak Eko. Kemudian ada kata yang lebih ekstrem itu ya kata bodoh Pak Eko. Nah, ini kan menjadi sebuah masalah ya, ataupun dilema bagi sekolah kami ya Pak Eko, karena kami kan sedang memprogramkan budaya positif sekolah. Seperti itu Pak Eko. Luar biasa kali ya Bu ya, sifat-sifat anaknya dan taat etika berbicara yang luar biasa kali ya Ibu. Jadi dalam etika berbicara yang tidak baik itu tuh apa tujuan Ibu ke depannya untuk bisa membuat anak-anak itu lebih baik lagi Bu? Iya Pak Eko, kami kan sedang memprogramkan budaya positif yang dimulai dari kebiasaan-kebiasaan positif. Nah, berarti kalau bicaranya kurang sopan, kebiasaan yang kurang ya Pak Eko ya. Artinya dari kebiasaan yang belum tepat ini kami membuat jadi
jadi tepat ataupun jadi positif Pak Eko. Tujuannya supaya budaya positif yang di sekolah itu berjalan dengan baik dan maksimal, dan tidak ada lagi kata-kata yang kurang, yang tidak tepat, yang kurang pas, baik pada saat jam pembelajaran maupun di luar jam pembelajaran Pak Eko. Luar biasa Ibu ya. Jadi dengan itu apa yang sudah Ibu lakukan Ibu? Saya mengamati Pak Eko. Pertama kali saya mengamati siswa saya, khususnya pada saat jam diskusi, karena kan pada saat diskusi mereka bicara satu sama lain ya Pak Eko ya. Jadi saya melihat kata-kata yang mereka gunakan, ternyata kata yang tidak baku atau kata yang tidak sesuai di bidang pendidikan, karena kan kita kan masih dalam lembaga pendidikan Pak Eko. Jadi anak-anak itu kadang saya merasa baik candaan maupun serius itu kata-katanya itu ada yang kasar Pak Eko, ada yang sangat kasar, ada yang penggunaannya itu tidak tepat, bahkan kepada gurunya ketika bertanya kurang tepat Pak Eko, seperti itu. Nah dari pengamatan itulah Pak Eko muncul di benak saya bahwa ini harus sudah dibina, harus diarahkan anak-anak ini, seperti itu Pak Eko. Memang harus dibina lagi ya Bu ya. Nah dalam segi pembinaan itu tuh Bu, pasti dong Bu banyak tantangannya ya Bu ya, pasti banyak tantangannya. Jadi apa tantangan itu? Tantangan sejauh ini, tantangan yang saya hadapi ataupun guru-guru hadapi Pak Eko, yang pertama pasti dari siswa itu sendiri. Siswa ini kan masih baru sama kami Pak Eko, artinya dia sudah punya pembiasaan-pembiasaan sebelumnya. Artinya pembiasaan itu menjadi sebuah karakter di dalam dirinya Pak Eko, sehingga terbawalah di sekolah kami. Nah Pak Eko, kemudian ketika kita menghadapi siswa yang cuek dan merasa tidak peduli, sudah berulang kali dikatakan tapi dia masih juga tidak peduli Pak Eko, itu yang kemudian yang paling berat Pak Eko, si tantangannya itu dalam orang tua. Kemarin saya mencoba berkomunikasi dengan orang tuanya Pak Eko, tapi ada beberapa orang tua yang tersinggung karena merasa dia tidak membina anaknya dalam berbicara, padahal kita tujuannya bukan seperti itu, tapi tujuannya adalah bagaimana kita sama-sama mengarahkan, seperti itu Pak Eko. Betul sekali ya Bu ya. Jadi dari semua segi itu tuh Bu, pasti dong Ibu butuh dukungan ya Bu ya. Dukungan bagaimana atau dukungan dari siapa aja itu Bu gitu. Kalau dukungan dari kepala sekolah ya Pak Eko tidak bisa dipungkiri, sangat positif, sangat baik, mendukung. Demikian juga dengan rekan kerja, teman-teman di sekolah sangat mendukung Pak Eko. Tapi yang terlebih penting adalah dukungan dari orang tua. Kalau orang tua itu terbuka dan mau bekerja sama, maka kami meyakini sekolah kami ini pasti mampu mengarahkan anak-anak kami menjadi anak-anak yang mampu menempatkan diri, khususnya dalam etika berbicara Pak Eko. Ya, dalam etika berbicara pasti Ibu punya strategi dong Bu untuk kedepannya ya Bu ya. Strategi bagaimana itu Bu? Sejauh ini Pak Eko yang sudah terpikir ya Pak Eko, strateginya itu yang pertama adalah dari diri saya sendiri dulu Pak Eko, yaitu menjadi contoh bagi peserta didik saya. Saya ingin anak-anak saya itu melihat bagaimana saya berbicara kepada pimpinan saya atau kepala sekolah ya Pak Eko, kemudian kepada rekan kerja saya, guru-guru di situ, dan yang terlebih penting bagaimana siswa saya melihat saya itu Pak Eko bicara kepada mereka satu sama lain, bahwa saya menggunakan bahasa yang sopan meskipun mereka jauh di bawah umur saya, seperti itu Pak. Kemudian strategi selanjutnya adalah berkolaborasi bersama dengan guru-guru untuk berkomitmen piket ya Pak Eko, dalam hal piket ya. Jadi baik dalam pembelajaran maupun dalam pembelajaran, kami akan mengarahkan anak kami walaupun hanya candaan, tapi menempatkan diri dengan pembicaraan yang positif, seperti itu. Kemudian yang ketiga Pak Eko, strateginya adalah menjalin komunikasi yang positif, yang terbuka terhadap orang tua. Caranya dengan berkomunikasi secara intens. Kami akan menelepon atau tidak kami akan ke rumahnya, seperti itu Pak Eko. Luar biasa kali ini Ibu ya. Jadi kapan nih Ibu akan mengimplementasikan strategi Ibu ini gitu? Hari Kamis Pak Eko kami akan mengadakan rapat bersama orang tua. Nah di sini kami sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk membicarakan budaya positif yang kami sedang laksanakan, termasuk etika berbicara. Kami akan meminta kerjasama dari orang tua. Kemudian Pak Eko, sebelumnya juga kami sudah rapat bersama guru. Jadi rencananya setelah hari Kamis, maka kami akan eksekusi di hari Jumatnya Pak Eko. Kami akan mulai buat poster-posternya, dan kemudian kami juga akan mulai piket sambil melihat anak-anak didik, seperti itu Pak Eko.
Ya, luar biasa kali ya Bu ya. Semoga itu semua akan berjalan dengan lancar ya Bu ya. Saya akan menunggu hasil dari implementasi Ibu itu. Saya akan menunggu semuanya. Semoga hasilnya dengan baik ya Bu ya. Saya rasa cukup ini Bu Melpawati ya. Baiklah, terima kasih Bu Melpawati. Cukup sekian Ibu ya. Ya, saya juga berterima kasih ya Pak Eko. Mohon maaf saya sudah bisa keluar Pak Oke, Eko. oke Bu. Terima Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu. Udah ya Pak Eko. Iya. Tadi Pak Eko sudah melakukan coaching nih Iya, dengan Ibu. Bu Melva. Dari apa yang Pak Eko lakukan tadi, menurut Pak Eko apa saja yang sudah Pak Eko lakukan gitu pada saat coaching tadi? Saya meyakini ya Bu ya, yang sudah saya lakukan itu tadi Bu dengan alur tirta sudah sesuai dengan sesuai pertanyaannya, saya sudah saya jalankan dengan alur tirta yang sangat mendalam itu Ibu. Begitu Pak Eko sudah melakukan alur tirta kan Pak Eko. Ah. Terus boleh saya berbagi hasil pengamatan saya Pak Eko? Boleh sekali Bu. Jadi gini ya Pak Eko, saya melihat bahwa Pak Eko itu telah melakukan mendengar dengan aktif gitu ya Pak Eko. Apa saja yang disampaikan oleh Bu Melva, Pak Eko bisa mengambil kata kuncinya. Terus memberikan pertanyaan yang berbobot berdasarkan kata kunci yang diberikan oleh coach Pak Eko tadi. Iya, Bu. Sesuai dengan standar yang kita rujuk pertama tadi ya Iya, Pak Ibu. Eko. Bagaimana pendapat Pak Eko tentang ini? Pendapat saya sih Bu sangat luar biasa ya Bu ya. Awalnya saya sih sebenarnya deg-degan juga tadi Bu ya. Tapi saya bisa melewatinya dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot tadi Bu. Oke Iya, Bu. baik. Namun demikian saya juga melihat ada aspek nih yang bisa dikembangkan lagi Iya, dari Bu. apa yang Pak Eko perlihatkan tadi ya. Misalnya Pak Eko bisa memberikan pertanyaan yang lebih kreatif lagi gitu ya, Iya. yang bisa menggali potensi yang dimiliki oleh coach Pak Eko tadi, sehingga dia bisa menghasilkan solusi yang lebih berbobot lagi gitu ya Pak Iya, Eko Bu. ya. Iya, terima kasih Bu. Bagaimana menurut Pak Eko yang saya sampaikan tadi, bisa diterima Pak Eko? Sangat bisa saya terima Bu, masukan dari Ibu, observasinya bagus banget itu Bu. Oke, dari diskusi kita ini Pak Eko, apa kira-kira langkah konkret yang akan Pak Eko lakukan nih ke depannya untuk meningkatkan performa Pak Eko ini? Saya akan melakukan pertama itu tuh Bu, saya akan melakukan dengan alurnya tirta tadi Bu. Terus saya harus banyak-banyak melakukan banyak-banyak belajar melihat video di YouTube untuk nama-nama referensi saya sebagai coach ya Bu ya. Dan pertanyaan-pertanyaan saya yang membuat atau menggali potensi dari si coaching itu tadi Bu ya. Ya, luar biasa ya Pak Eko ya, itu langkah yang sangat baik yang Pak Eko rencanakan. Terus saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form saya. Iya Bu. Terus terakhir nih Pak Eko, apa yang kira-kira yang Pak Eko terima nih? Apa yang sudah Pak Eko peroleh dari proses yang kita lakukan ini? Yang saya sudah terima itu tuh saya banyak berterima kasih pada Ibu. Jadi saya tahu kurang saya di mana gitu. Jadi yang harus saya kembangkan lagi itu apa gitu tuh. Oke, itu saja sih Bu. Ya, terima kasih Iya, Pak Bu. Eko. Semoga bermanfaat apa yang kita lakukan hari ini. Iya, terima kasih juga Ibu. Ya Pak Eko. Iya Ibu.